lagu. Ada suaranya Saya nggak, coba? jelasin, bisa keluarkan. Iya, suaranya nanti di Itu di bisa. bawah, di bawah. Suara di bawah. Nah, ini suara Ini kanan, diklik. bagian Oke. kanan. Oke. Lagu apa nih, Bang? Joget boleh, Bang. Kona unsurondang. Yeay. Gua ini jangan mancing gue nih. Nggak apa-apa, terus. Salpuri otene boto 4 hari lalu. Iya. Akhirnya ini. Abang ini lagu apa, Bang? Coba ceritakan. Dikecilin dikit, lagu apa ini, Bang? Nah, sebenarnya ini sebenarnya, aduh saya mau goyang ini Nah, ya, sebenarnya. goyang aja, Ini goyang. bisa gila di sini. Ya, dia tahu kan ya? Apa judulnya? Apa? Jadi- Namanya Posni Uhur, Aha. Naima Boto, Marari. Aha. Itu lagu Simalungun Batak. Oke, tujuan Lagu- Abang posting lagu ini, lagu Batak di Instagram apa? Tidak ada aturan, kayak menarik aja lagunya. Oh. Saya suka aja. Nggak ada urusannya Ini- sama Ambrosius sama sekali? Ah, Nggak ada. saya suka lagu-lagu yang orang ini sulit dihafal orang lain loh, Iya. suku lain. Iya. Tapi saya hafal itu. Tadi malam juga maaf ya, saya Katolik. Semalam saya makan B2 di Lapo di situ dengan orang-orang Batak. Jadi beda Ambrosius Mhm. pribadi dengan sukunya. Oke. Karena saya seorang penyelidik. Mhm. Saya meyakini, hakul yakin sangat tidak mungkin sukunya ikut merestui. Oke. Mungkin sukunya ikut merestui kalau yang satu kepentingan yang sama, yaitu kepentingan menentang kelompok-kelompok oposisi. Oke. Kalaupun marganya sama, kalaupun sukunya sama. Mhm. Tapi sukunya sangat tidak mungkin. Indonesia bisa hidup sampai berpuluh-puluh tahun segini, gitu ya, Iya. dengan beragam suku, Ya, pasti ada. tapi rasisme itu sudah makin masif karena sudah lama. Hmm. Dan itu juga ditunjang di Papua, Oke. dilakukan oleh aparat TNI Polri. Hmm. Sambil pukul orang, monyet kamu, ini kamu OPM. Kan daerah operasi militer itu semua terjadi. Karena saya orang berasal dari wilayah itu. Jadi rasisme itu makin tersistem, Oke. makin kental. Nah, apalagi relasi Jakarta dan Papua yang begitu komsa-komsi. Naik turun, kubikosi kubigaim. Kadang susah, kadang senang, kan begitu. Itu juga menyebabkan cara pandang Jakarta dalam konteks etnik Ya. yang berbeda. Makanya saya kadang-kadang gini, saya belajar satu filosofi Barat ya. Natalius bermainlah di atas fantasi orang lain. Jadi saya suka memainkan fantasi orang. Saya bermain di dalam fantasi orang. Karena itulah seperti contoh di yang baik. Hore. Contoh, saya itu orang yang tidak formal. Aha. Saya orang yang tidak formal, saya lebih banyak lucu-lucunya. Iya, bikinlah sesuatu. Tapi yang lucu ketika di sana. saya serius, saya bermain di fantasi orang. Oh, oke. Oke. Gitu. Oke. Kalau ketika orang lain menginginkan kesenangan apa, saya ikut. Dan saya lelaki yang apa namanya simatupang. Apa tuh? Siang malam tunggu panggilan. Panggilan siapa? Panggilan fantasi orang. Ada-ada aja nih, Abang. Ketika orang berfantasi tentang A, saya ikut bermain di dalam fantasi mereka. Bang, Abang itu kan hidup di berbagai apa ya? Benua. Iya, benua juga, tapi juga di berbagai pemerintahan, mulai dari Abang mulai jadi aktivis kan tahun Jadi gini, berapa tuh? saya itu mungkin aktivis 98. Kan 98. Pertama yang jadi staf khusus menteri. Ya, Tahun 99. ya. Berarti kan hidup di zaman Gus Dur. Al-Hilal Hamdi zaman Gus Dur. Nah, zaman Ibu Terus Mega. sampai dengan 2017 zaman Jokowi. Iya, zaman Pak Jokowi.
zaman Pak SBY juga. Ya. Nih dari Kalau zaman SBY saya di Depdagri, tim asistensi Dirjen Otda Pak Profesor Sudarsono dan Johermansyah Johan. Terus 2006, 2008, 7, 8, 9 saya di Aceh, penasehat BRR. Ya. Bidang. Ya. Nah, dari semua nih Abang, tadi kan kita udah sebut beberapa rezim nih yang rasisme dan ya yang lebih melegalkan, bukan melegalkan ya udah lebih kenceng rasismenya di rezim yang mana? Mungkin orang Papua, yang lain pasti atau Chinese, Tionghoa, itu pasti mereka alami rasisme secara individual atau di luar itu mungkin pasti mereka alami sebelum 2014. Saya sebelum 2014 ya saya nggak boleh bohong ya. Saya tidak pernah menghadapi rasisme. Nggak bohong berarti itu Abang yang rasakan Ya tidak kan saya hadapi. orang Katolik. Ya. Maaf ya, saya tidak boleh bohong. Ya, oke. Satu orang pun tidak pernah rasis sama saya. Ya, apalagi kalau saya mungkin karena faktor aktivis benarnya di lapangan, semua kelompok teman saya. Jadi tidak pernah saya hadapi rasisme. Kalau orang lain saya tidak tahu. Kelompok misalnya Tionghoa atau kelompok Papua saya tidak paham. Atau Cuma yang ke orang-orang Abang Papua. Khusus rasakan. saya rasakan sangat kejam ya, kencang tentang rasisme itu dari 2015. Karena Abang makin aktif mungkin dari 2015. Ya gara-gara televisi undang saya terus itu orang sebal. Saya itu kan gini, diberi tugas dan tugas diberi amanah. Amanah ya, amanah yang untuk tugas, mengucapkan yang kebenaran oleh orang tua. Oke. Oleh tetua-tetua saya, oleh tokoh-tokoh mentor saya di Jakarta, oleh romo-romo, oleh ya kadang banyak orang diberi tugas untuk mengungkapkan kebenaran, dan kadang-kadang orang tidak suka untuk menerima kebenaran. Jadi banyaklah ancaman-ancaman itu. Ya, jadi ketika kita mengucapkan kebenaran itu pasti tantangannya ada. Ketika kita menjadi pimpinan Komnas HAM itu pasti ada. Jadi ada sampai ancaman fisik nggak Bang? Ya kalau kita menjadi pembela kemanusiaan, semua ancaman itu berpotensi. Sempet Abang merasakan ancaman fisik? Tidak boleh kita ungkapkan. Berarti ada. Saya nggak tahu. Ya, pemimpin itu tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang sangat mempengaruhi semua pendukungnya untuk lemah. Iya. Sekalipun nyawa terakhir, dia udah tahu 5 menit lagi mati, dia harus menyatakan bahwa saya sehat. Karena nanti yang pendukung rakyat kita di belakang itu juga nanti akan down.